Kelima, mengapa pada saat inkarnasi Tuhan Yesus terbatas? Memang dibatasi atau ada sebab lain? Apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu Yesus mati di salib, khususnya dalam konteks Tritunggal? Yesus mati di kayu salib, dia mati di dalam keadaan sifat kemanusiaannya, bukan sifat ilahinya yang mati. Allah tidak bisa mati semua. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Kalau Yesus bukan manusia, tidak mungkin dia mati. Sehingga dia harus datang menjadi manusia untuk mewakili engkau. Tetapi kalau dia hanya manusia, tidak mungkin dia bangkit. Sehingga dia adalah sifat ilahi, sehingga dia bangkit. Kristus untuk mungkin mati harus menjadi manusia. Untuk kemungkinan bangkit, dia harus Allah. Dan dia adalah manusia sejati, dia adalah Allah sejati. Sehingga dia mempunyai syarat cukup menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Pengantara yang dui sifat, pengantara yang sekaligus mempunyai sifat ilahi dan sifat manusia ini, mengakibatkan dia bisa mewakili Allah di hadapan manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Semua bilang puji Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu dia mati? Yaitu betul-betul dia mati secara kemanusiaannya. Mengapa pada saat inkarnasi Tuhan Yesus terbatas? Karena dia masuk ke dalam dunia ciptaan. Dunia ciptaan adalah dunia terbatas. Dunia pencipta adalah dunia tidak terbatas. Dunia ciptaan adalah dunia sementara. Dunia pencipta adalah dunia kekal. Dunia ciptaan adalah dunia dikuasai oleh waktu dan tempat. Dunia pencipta adalah dunia melampaui waktu dan tempat. Itu sebab dia masuk ke dalam wilayah keterbatasan. Berarti dia terbatas. Sehingga ada kemungkinan yang terbatas bisa diselamatkan oleh dia untuk menerobos kepada ketidakterbatasan. Dan dia perlu kuasa tidak terbatas. Itu sebab Allah mengurapi dia dengan roh yang tidak terbatas. Pada waktu dia di dalam dunia, waktu dia terbatas. Sehingga di dalam keadaan keterbatasan itu, dengan kuasa tidak terbatas, dia bisa melakukan mujizat. Dan di dalam mujizat itu, kuasa itu terus keluar secara tidak terbatas. Sehingga orang mati dibangkitkan, orang buta dibuka matanya, orang yang timpang bisa berjalan, orang yang sudah berhari-hari di dalam kuburan bisa keluar. Karena kuasa urapan itu. Tapi dia sendiri tetap hidup di dalam keadaan terbatas. Ada orang tanya kepada saya, Yesus bisa bahasa Inggris enggak? Pada waktu dia hidup di dunia, dia belajar Inggris. Saya bilang tidak. Karena tidak perlu. Dia diutus kepada orang Israel. Yesus kalau orang omong Inggris, orang lain semua tercengang kaget. Jadi tidak perlu. Dia dibatas dalam bahasa, dibatas dalam gerakan, dibatas dalam banyak hal. Dibatas dalam pengetahuan. Sehingga dia mengatakan mengenai hari kedatangannya, hanya Bapa tahu, dia tidak tahu. Bukan sifat ilahinya tidak tahu. Dan pada waktu dia berada di dalam keadaan manusia, dia terkurung di dalam batasan karena ketaatan. Itu cinta kepada kita luar biasa.